Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas sebuah tema, bedanya Yesus doa ke Bapa dengan murid doa ke Bapa. Ya. Yesus doa ke Bapa, murid doa ke Bapa, apa bedanya, Pak? Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus doa ke Bapa? Betul. Kapan terjadinya? Ketika Yesus jadi manusia. Saat dia melayani umur 30 sampai 33 tahun. Yesus melayani mulai umur 30, Lukas 3 ayat 23. Kok tahu Pak sampai 33 itu dari mana? Ya, dari Imam Kayafas, dari Herodes, dari Pontius Pilatus. Kalau Anda lihat sejarah, klik di di Google, maka Pontius Pilatus, kemudian Herodes, Imam Kayafas itu menjabat jabatannya sekitar tahun 33, ya lebih-lebih dikit lah, 33 sekian bulan begitu. Jadi Yesus melayani mulai dari Lukas 3 ayat 23, umur 30 sampai nanti disalib kira-kira 33 lewat dikit lah ya. Saat itu, saat jadi manusia itu, Yesus doa ke siapa? Ke Bapa. Lalu Yesus yang sama menyuruh murid, hei murid-murid, kamu kalau doa ke Bapa juga ya. Apa bedanya Pak? Yesus juga doa ke Bapa, murid-murid disuruh juga doa ke Bapa. Bedanya di mana Pak? Tidak pernah ada yang bahas ini. Pendeta di luar sana tidak pernah ada yang bahas ini, apalagi Romo. Ya. Kenapa Pak? Sebab pendeta dan Romo sekolahnya teologi, filsafat, dan bapak-bapak gereja mendasarkan pada bapak gereja, ajaran gereja. Padahal ajaran yang benar adalah Efesus 2 ayat 20, yaitu ajaran Rasul, ajaran Nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, kita akan mulai dulu. Yesus menyuruh murid doa pada Bapa, betul? Misalnya di Matius 6 ayat 9 sampai 15, itu disebut apa? Doa Tuhan. Bahasa Inggrisnya the Lord Prayer. Tetapi oleh gereja diganti, dipelintir jadi doa Bapa kami. Tidak pernah ada doa Bapa kami, yang benar itu doa Tuhan. Berarti kan ya, Tuhan Yesus menyuruh berdoa seperti itu ya. Kalau sekarang kita menyebut Tuhan Yesus ya, lebih pas disebut doa Tuhan, dan lebih pas disebut doa namamu ya. Doa namamu ya doa pada Yesus, sebenarnya itu doa pada Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya, maupun Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Pendeta-pendeta yang pembela mati-matian doa pada Bapa, dia tidak bisa menjelaskan apa bedanya doa pada Bapa yang disuruh Yesus ini dengan Yesus sendiri doa pada Bapa. Apa bedanya? Mari kita lihat ya. Contoh pendeta yang paling getol membela doa Bapa kami itu ya Yosua Tewu gitu. Yosua Tewu yang debat sama saya sampai megap-megap soal doa Bapa kami ya. Dia pemuja doa Bapa kami, tapi nggak bisa jelasin kayak gini. Perhatiin ya, nanti betapa Anda tahu, loh kalau gitu Yosua Tewu itu sebenarnya nggak paham ya. Ya cuman suka keluar-keluar aja. Sebenarnya dia tidak paham dengan doa Bapa kami. Yesus yang manusia, waktu itu manusia, ya Yesus manusia, menyuruh murid doa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla 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 bla. Pertanyaannya, ada nggak murid-murid yang jalanin doa ini? Nggak ada sama sekali. Joshua Tewu, saya ngasih hadiah 5 miliar buat kamu kalau kamu bisa menunjukkan ada muridnya Yesus yang berdoa seperti yang disuruh Yesus. Suruh doa kepada Bapa, ada nggak? Tak kasih hadiah 5 miliar untuk Joshua Tewu. Nggak ada Pak. Ya, lah kok kamu getol banget doa Bapa kami? Aduh, ya.
Ya, kenapa tidak ada? Karena Yesus memberi penjelasan yang very clear bahwa Bapa yang dimaksud doa kepada Bapa, Bapa kami yang di surga, yang dimaksud Bapa di situ adalah Bapa kiasanku. Yohanes 16 ayat 25. Makanya nggak ada yang doa doa kepada Bapa. Ya, itulah hebatnya Alkitab ya. Yesus menyuruh murid-murid doa kepada Bapa, tapi tidak satu pun ada murid yang melaksanakan doa ke Bapa. Melaksanakan doa Bapa kami, tidak ada satupun. Ya. Siapa bisa buktikan hadiah 5 miliar terutama untuk sahabatku, dulu mentorku Joshua Tewu. Yang getol banget pembela doa Bapa kami tapi tidak bisa menjelaskan. Cetek dong Pak ilmunya banget gitu. Cetek pakai banget. Pak Jos, tak kasih hadiah 5M loh Pak Jos. Kemudian doa itu kepada Bapa tidak ada satupun ya rasul yang melaksanakan doa Bapa kami. Tidak ada satupun. Kenapa ya? Karena Yesus menjelaskan itu doa kiasanku. Makanya Yesus bilang, yang bisa menjalankan doamu itu aku. Bapa kami yang di surga, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kamu minta kepada Bapa toh? Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat 13. Siapa yang meminta dalam namaku, maksudnya memintanya kepada Bapa dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Bukan Bapa yang melakukannya. Jadi yang mengabulkan doamu itu Bapa apa Yesus? Yesus. Lalu kamu berdoa toh, ampunilah segala kesalahan kami dan dosa kami. Yesus bilang, anak manusia yang mengampuni dosa. Itu artinya Bapa yang kalian sebut itu adalah Bapa kiasan Yesus Allah. Karena Yesus sedang jadi manusia, maka Yesus menyuruh murid-murid berdoa kepada Bapa yang adalah kiasanku sendiri. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Lalu, nah ini dia. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus ngomong, murid, nanti kamu ganti alamat ya. Enggak lagi doa ke Bapa, tapi kepadaku. Dalam namaku, Yohanes 16 dilanjutkan ayat 25 ke ayat 26. Pada hari itu kamu akan doa dalam namaku. Dan aku sendiri juga udah nggak minta ke Bapa. Maksudnya Bapaknya itu guys, tuh udah nggak ada. Bapa yang aku suruh kalian doa itu udah nggak ada. Sebab Bapa itu kiasanku. Pada hari itu, pada saat aku sudah naik ke surga, aku sudah jadi Allah. Jadi kalian kalau doa langsung kepadaku. Maka murid-murid menjalankan perintah ini. Misalnya kisah 4 ayat 24. Berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nanti di ayat 29-30 sampai bumi itu bergoncang. Karena kuasa Roh Kudus. Ya. Tidak pernah ada murid-murid yang doa ke Bapa. Walaupun disuruh doa Bapa kami. Yosua Tewu, kamu niru siapa? Rasul-rasul nggak ada yang ngasih contoh doa Bapa kami. Walaupun disuruh oleh Yesus. Rasul-rasulnya paham, ngerti kitab suci. Yos, lah kamu kan pendeta karatan lumutan. Masa nggak ngerti sih? Ya, Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Kamu hari ini masih getol. Yesus is the best katanya. Kalau Yesus is the best, kamu yang kamu sembah Yesus. Katanya Yesus is the best yang disembah Bapa. Itu waras. Ya, Yosua Tewu itu mantan mentorku, jadi biarin aja gini. Oh, kita bersahabat kok. Saya ingin mengatakan ya kasihan ya orang-orang seperti Yosua Tewu, seperti Gilbert Lumoindong, mantan-mantan mentorku. Ya. Karatan lumutan jadi pendeta puluhan tahun tapi nggak ngerti coba ya, sedangkan murid-murid itu ngerti, yang nelayan itu ngerti ya. Joshua Tewu dan Gilbert itu kan doktor katanya ya, doktor teologi. Makin doktor makin ahli tafsir ya. Rasul-rasul itu kan para nelayan toh, ya nggak sekolah gitu tapi dia ngerti ya. Oke, itu murid doa pada Bapa. Nah sekarang Yesus kan juga doa Pak pada Bapa. Yes. Ya misalnya Matius 26 ayat 39. Lalu itu Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa. Lalu
Yohanes 4 ayat 23, menyembah Bapa. Lalu Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa, datang ke bumi, nanti kembali lagi ke Bapa. Siapa ini Bapa yang disembah Yesus ini? Yang Yesus sujud doa. Tentu saja beda dengan Bapa yang rasul-rasul doa. Jawabannya gampang kok ya. Misalnya ya, Yohanes 4 ayat 23. Penyembah Bapa adalah penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Siapakah Bapa? Ayat 24. Ya toh? Allah itu roh. Ya, siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapa itu Allah. Makanya Yesus menyembah kepada Bapa. Bapa yang disembah Yesus adalah Allah, Bapa kekal, yaitu dia sendiri sebagai roh di surga. Contoh lain, Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat 17 ya. Aku akan ke Bapakku. Jangan sentuh aku dulu ya, Maria ya, Maria Magdalena maksudnya. Aku akan ke Bapakku. Siapa yang dimaksud Bapakku? Allahku, karena dilanjutkan ayatnya. Ya, misalnya lagi, di rumah Bapakku banyak tempat. Siapa yang dimaksud Bapakku? Ingat nomor 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Ayat 1 lalu di ayat 2, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku maksudnya di surgaku, di tempat Allahku. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Jadi Bapa yang disembah Yesus adalah Allah itu sendiri. Siapakah Allah? Ya Yesus sendiri sebagai roh di surga. Sedangkan Bapa yang di tempat alamat doa para murid adalah kiasan Yesus yang Allah. Kenapa murid nggak mau lakukan? Murid-murid juga tahu, udah doa aja pada Allah ya. Tapi waktu itu setelah dijelaskan oleh Yesus barulah murid-murid tahu. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena waktu jadi manusia Yesus itu bisa menyelamatkan lu. Siapa percaya kepadaku manusia nih, aku yang manusia, kata Yesus, selamat kamu. Yohanes 6 ayat 40, gitu. Inilah kehendak Bapakku. Siapa yang percaya kepada anak, enggak disuruh percaya kepada Bapa, percaya kepada anak, maka kamu selamat dan dibangkitkan. Joshua Tewu enggak paham kayak gini, masih jauh. Gilbert paham enggak? Enggak. Niko Nyotora Harjo paham enggak? Enggak. Aduh, dia menggembalakan cucu-cucunya itu, ngomong cucu gitu. Udah enggak nyampe pikirannya. Ya. Alfred Soru ngerti enggak? Dia terlalu banyak buku teologinya satu lemari. Enggak paham ini yang namanya murid doa ke Bapa, Yesus juga doa ke Bapa. Apa bedanya? Enggak tahu ya. Mereka enggak tahu. Kalau Anda mau tahu, sekolah di tempat kami di Gereja Alkitab Allah Esa, Pendeta Hedi Tandeta. Anda sekolah di saya 8 bulan, Anda clear di atas rata-rata. Dokter dan romo-romo yang sekolah 12 tahun, dokter sekolah 9 tahun, dokter teologi di tempat kami itu saupil itu anak TK di tempat kami. Serius, Pak, lah serius. Joshua Tewu aja nggak ngerti kok doa Bapak kami. Nggak bisa jelasin kayak gini. Di tempat kami itu level pemula. Pak Jos, ya, dirimu karatan lumutan loh, jadi pendeta loh. Kamu pembela doa Bapak kami sampai hari ini. Sampai mati pun kamu tetap membela doa Bapak kami. Tak kasih tahu, murid-murid itu kagak ada yang doa Bapak kami. Terus kamu ngikut sopo? Gilbert, mantan mentorku. Niko Nyotora Harjo. Stephen Tong. Yesaya Pariaji. Alfred Soru. Kalian semua dokter-dokter berkeliaran di dunia medsos. Mending mundur, kata saya. Ya, Anda dari atas mimbar menyesatkan loh. Hari ini kamu masih setia doa kepada Bapa, tak kasih tahu. Tidak pernah ada rasul yang doa pada Bapa. Tidak pernah ada. Murid-murid tidak pernah ada yang doa Bapa kami. Murid-murid itu paham meskipun dia nelayan. Kalian dokter. Romo sekolah 12 tahun. Pendeta sekolah 9 tahun. Ya, hari gini masih doa Bapa kami ya. Yesus bilang apa? Mati dalam dosamu. Orang Madura bilang mate kon. Anda yang masih doa Bapa, doa kepada Bapa, bukan masalah apa? Sepele lo ya. Artinya ketika Anda doa kepada Bapa, Anda mendowngrade Yesus. Yesus yang Allah
Tidak Anda akui. Tidak pernah ada orang yang doa kepada Bapa mengakui Yesus satu-satunya Allah. Tidak pernah ada. Pasti Allahmu Bapa. Anda puter-puter toh, Bapa dalam nama Yesus. Nggak pernah ada itu. Ayat Alkitab, Father in the name of Jesus itu nggak pernah ada. Itu karangannya Niko Nyotora Harjo. Si Karalama Raba-Raba lama-lama enak juga itu. Ya, bahasa roh iblis itu. Ya, Niko sekarang udah nggak berani toh memberitakan bahasa raba-raba, nggak berani lagi. Begitu HTD ngomong itu bahasa roh iblis itu. Nggak ada lagi yang berani bahasa roh raba-raba. Nggak ada lagi. Ya, demikian pula yang lain ya. Ayo Bapak Ibu Saudara dan terutama para pendeta-pendeta yang selama ini berkeliaran di medsos. Kalau kalian tidak bisa mendasarkan pengajaranmu pada Alkitab, mundur. Joshua Tewu, Gilbert Lumoindong, Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Stephen Tong, gitu, Yesaya Pariaji, Erastus Sabdono, ya. Mendingan kalian mundur dari medsos. Terhormat daripada kalian dihakimi nanti tempatmu liang kubur paling dalam. Enggak main-main loh, ini ayat Alkitab loh. Ya, beritamu itu semua itu enggak ada yang Alkitabiah. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.